Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memimpin kehidupan kami dari pagi, siang, sore sampai malam ini ya Tuhan. Tuhan boleh memberkati kami. Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan sertai, Tuhan pimpin kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, kiranya hikmat-Mu boleh ada ya Tuhan dalam hamba-Mu ini, dan hamba-Mu ini dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membuka Alkitab di dalam Yunus pasal 2 ayat 7 sampai 10 dan dilanjut dengan Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yunus 2 ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Ke dalam bait-Mu yang kudus, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari bahwa kehidupan kita menyerupai kehidupan Yunus. Kita dipanggil, dipilih, diberi tugas oleh Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Akan tetapi kita tidak melakukan panggilan atau tugas itu. Kita merasa tidak percaya diri atau sudah ada pikiran tidak mampu untuk melakukan atas panggilan
atau tugas yang sudah dipercayakan atau diberikan kepada kita. Ketika kita memiliki perasaan pemikiran seperti itu, hal itu justru mendatangkan masalah, bukan memberi berkat atau mendatangkan berkat kepada diri kita maupun kepada orang lain. Begitulah yang dilakukan oleh Yunus. Dia dipanggil, dia menolak, dia mendapatkan bencana dengan ditelan oleh ikan besar selama 3 hari 3 malam. Lalu ia datang berdoa kepada Tuhan. Dalam ayat 7 sampai 10 adalah bukti penyesalan dari Yunus terhadap apa yang sudah ia perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 7 dalam doanya tersirat bahwa Yunus sedang mengetuk pintu rahmat Tuhan. Yunus sedang mengetuk belas kasihan di mana Yunus ingin mendapatkan belas kasih dari Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari doa Yunus ini kita mendapatkan suatu pesan bahwa Tuhan Allah itu memiliki belas kasih yang sangat besar kepada Yunus, kepada umatnya yang meminta, yang memohon pertolongannya. Ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyesali kesalahan kita, menyesali perbuatan kita, mengucapkan nasar atau janji kepada Tuhan untuk mau berubah, Tuhan pasti akan datang memberikan kesempatan lagi kepada umatnya. Hal itu terjadi, hal itu sudah terjadi dalam kehidupan Yunus. Dia mendapatkan kesempatan yang baru dari Tuhan dengan bebas dari perut ikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Yunus mendapatkan belas kasih Tuhan lagi, Yunus diberi tugas lagi oleh Tuhan, yaitu datang lagi, pergi lagi ke kota Niniwe. Dan Yunus pun di sini berangkat. Yunus manut dengan perkataan atau perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik di sini. Yunus dalam doanya sudah menyesalkan dirinya atas perbuatan, menyesal kepada Tuhan atas perbuatan mereka. Nah, mungkin Yunus mulai bercermin dari ikan besar yang dipakai oleh Tuhan, di mana ikan besar ini dipakai oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk membebaskan Yunus dari perutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kota Niniwe adalah kota yang mengagumkan besarnya. Dan untuk ke sana harus 3 hari. Jadi perjalanannya sangat jauh, akan tetapi Yunus diberkati oleh Tuhan. Dengan 1 hari perjalanan saja Yunus bisa sampai ke kota Niniwe. Dan di sana ketika Yunus datang sampai di kota Niniwe, Yunus berkata dan berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Menarik di sini, Yunus berseru kepada masyarakat kota Niniwe dengan tidak mengucapkan demikian firman Tuhan. Nah, ini sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi Yunus itu melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa Yunus berseru seperti itu kepada orang Niniwe? Apa maksud dari seruan Yunus? Bayangkan saja jika ada seseorang yang datang secara tiba-tiba mengatakan atau berseru, 40 hari lagi maka
kota Semarang ditunggal-balikan. Mungkin kita sebagai masyarakat Semarang akan bingung dan takut. Maksudnya apa ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap perkataan yang keluar dari mulut seseorang pasti punya tujuan, pasti punya maksud dan tujuan. Dan Yunus, seruan Yunus ini memiliki maksud dan tujuan, yaitu adanya keprihatinan dari Tuhan terhadap orang-orang Niniwe. Tuhan itu prihatin sekali atas apa yang sudah dilakukan oleh kota Niniwe. Seperti yang ada di dalam Alkitab kita, di dalam Yunus 1 ayat 2b. Di situ Tuhan berkata, "Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya sampai kepadaku." Tuhan prihatin dengan kejahatan Niniwe. Maka dari itu Tuhan memberi tugas kepada Yunus untuk mengabarkan itu sudah jahat sampai di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh kita lihat dalam Yunus 3 ayat 8, di situ dikatakan, "Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah mereka masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya." Sudah jelas kejahatan yang dimaksud oleh Tuhan yang sampai di mata Tuhan itu adalah cara hidup orang Niniwe yang sudah jahat kepada Tuhan. Dan Yunus dipakai oleh Tuhan untuk memberitahu, ini loh, cara hidupmu ini sudah jahat dan sudah sampai di mata Tuhan. Nah, menarik. Orang Niniwe ini adalah orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhannya Yunus. Orang-orang Niniwe ini punya Allahnya sendiri. Berbeda dengan Allah yang dipercayai oleh Yunus. Nah, menariknya di sini adalah orang Niniwe mendengarkan seruan itu. Kadang kita kalau mendengar seruan dari orang lain yang mungkin dari Allah itu sendiri, kita tidak mudah percaya kepada seruan itu. Ah, masa sih misalnya kota Semarang akan ditunggang-balikan oleh Tuhan. Wah, masa sih? Nah, pasti ada ketidakpercayaan. Akan tetapi di sini menariknya orang Niniwe walaupun tidak menyembah Tuhan, Allahnya Yunus, mereka percaya kepada seruan Yunus. Ini adalah mujizat yang telah terjadi di kota Niniwe. Nah, dalam Yunus 3 ayat 5 sampai 5 dan 9, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari respon orang Niniwe ini kita mendapatkan suatu pesan bahwa kerendahan hati adalah hal yang perlu kita miliki. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk memperoleh masukan dari orang lain, masukan yang berharga, bahkan dukungan dari orang lain, bukan dengan kekerasan hati. Hal itu sudah terjadi di dalam kehidupan orang Niniwe. Walaupun dia tidak menyembah Tuhan, Allahnya Yunus, dia punya Allahnya sendiri.
Akan tetapi dengan kerendahan hati orang Niniwe mau mendengar seruan dari Tuhannya Yunus. Kalau misalnya orang Niniwe tidak merendahkan hatinya atau hatinya tetap keras dengan pendiriannya, dengan pengertiannya, dengan Allahnya yang mereka sembah, mungkin Tuhan akan memberikan atau menunggangbalikan keadaan mereka secara ekonomi, secara keluarga, secara bangsa akan ditunggangbalikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kesaksian kehidupan Yunus dan orang Niniwe telah memberkati kita saat ini, telah mengingatkan bahwa Tuhan berkenan memberikan kesempatan kepada umatnya. Walaupun kita sudah menyakiti hati Tuhan, walaupun kita sudah memiliki kesalahan atas perbuatan maupun sikap kita, atas perkataan kita, akan tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan baru kepada kita, memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Nah, dengan adanya kesempatan yang baru ini, mari kita menyadari hal itu dan menggunakan kesempatan baru sebaik mungkin. Jika kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita gunakan pengampunan itu dengan kita memiliki cara hidup yang baik, yang berubah dari yang sebelumnya. Selain itu, kita perlu memiliki kerendahan hati. Terkadang hati kita terlalu keras dengan panggilan atau firman yang sudah kita baca atau kita renungkan. Kekerasan hati kita lebih tinggi daripada kerendahan hati kita. Nah, dari kerendahan hati ini kita mau mendengarkan nasihat atau firman yang sudah kita dengar atau kita baca. Contohnya saja ada firman Tuhan yang mengatakan harus ini, harus itu. Lalu dengan kekerasan hati kita, masa sih aku gak mampu, aku gak bisa. Nah, dengan sikap seperti inilah yang harus kita hilangkan. Kita perlu memiliki kerendahan hati supaya cara hidup kita bisa berubah. Kesempatan yang sudah diberikan kepada Tuhan bisa kita pakai dengan sebaik mungkin. Nah, terakhir, mari kita imani dan yakin bahwa ketika kita mohon ampun dan mengetuk rahmat atau belas kasih Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan itu dan kita akan mendapatkan kedamaian. Kita seringkali meminta kepada Tuhan belas kasih-Nya kepada kita. Tuhan sudah menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita. Akan tetapi dengan kekerasan hati kita, terkadang kerendahan hati kita itu tidak kita pakai. Kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak kita pakai. Sehingga iman kita mulai berkurang, iman kita mulai turun. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah pesan dari Tuhan melalui kehidupan Yunus dan orang-orang Niniwe. Kita mengetuk pintu rahmat-Nya, kita meminta belas kasih-Nya atas kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kesempatan itu, maka mari kita gunakan kesempatan itu dengan kerendahan hati kita, dengan mengurangi kekerasan hati kita. Yakin, mari kita imani dan yakini bahwa Tuhan akan memberikan kedamaian bagi orang yang mengetuk pintu belas kasih-Nya. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan boleh kami renungkan
pada sore hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas belas kasih-Mu yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami memohon maaf kepadamu ya Tuhan, minta ampun. Kiranya Tuhan boleh berkenan mengampuni kami jikalau kami kurang rendahkan hati kami ya Tuhan. Kami lebih mengeraskan hati kami atas panggilan-Mu atau tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami meminta, memohon hikmat-Mu ya Tuhan, belas kasih-Mu kepada kami, supaya kami dapat mampu mengerjakan atau melakukan kehidupan kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai kami semua untuk menjadi alat berkat-Mu untuk bagi sesama kami dimanapun ya Tuhan. Dan kami dapat menciptakan atau membawa kedamaian kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami, selanjutnya aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami dan aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus